kantor santri 3 bulan hanya memasukkan data itu. Langsung di paste aja di data view. Sampai ini. Kalau sudah dimasukkan datanya, ingat selalu bahwa hal pertama sebenarnya yang akan kita lakukan adalah merumuskan hipotesis. Maka pertama selalu itu. Karena ini kan ada 3 variabel independen yang tadi ada masuk belajar, apalagi jam belajar ya. Fokus belajar, jam belajar sama lingkungan keluarga. Bagaimana pengaruhnya pada prestasi akademik. Itu kan ada 3 variabel independen. Maka kita juga membuat 3 hipotesis. Ya, kita buat 3 hipotesis. Yang pertama merujuk pada X1, yang kedua pada X2, dan yang ketiga pada X3. Misalnya hipotesis 0 yang pertama motivasi belajar tidak berpengaruh pada prestasi akademik mahasiswa ya. Sedangkan hipotesis alternatifnya atau hipotesis ketiganya mengatakan ada pengaruh. Kurang lebih seperti itu. Ya. Kita buat hipotesis seperti itu. Kadang-kadang ada kesalahan yang terjadi, ada yang membuat hipotesis keempat. Jadi kayak dia membuat secara bersama-sama. Misalnya motivasi belajar, dia belajar dan juga berpengaruh simultan pada prestasi itu. Sebenarnya keliru. Jadi tidak perlu membuat hipotesis yang keempat. Karena nanti cukup dengan 3 ini, hasilnya kan tidak bisa jadi diuji regresi nanti pengaruh simultan atau tidak. Jadi tidak perlu diberikan hipotesis yang keempat. Kemudian langkah yang kedua adalah ini, menentukan tingkat signifikansi dan kriteria pengujian. Ya, seperti biasa. Dan kriteria pengujiannya ini menyasar ke setiap uji yang kita sudah tentukan tadi. Misalnya untuk uji validitas, ya ini kan dikatakan valid. Pertama-tama kita tentukan dulu tingkat signifikansi apakah 1%, 5% atau 10%. Biasanya kan 5%. Data dikatakan valid jika nilai signifikansi lebih kecil atau sama dengan 0,5 dan R-nya lebih besar dari R atau okay. Kemudian untuk uji reliabilitas dikatakan reliable kalau yang tadi kan. Sekarang kita rapikan dulu datanya kepada review. Ya, silakan hilangkan desimalnya. Desimalnya dinolkan ya. Sampai ada berapa ya? Ada yang tahu caranya supaya bisa sekaligus bisa kok. Jadi orang Oke. Sekarang yang sedikit effort yang ini kita harus mengganti satu persatu dengan ini misalnya X1 titik 1 dan seterusnya sampai X1 titik 1 1 titik 2 X1 tidak apa-apa. Kalau sedikit kan
Ini mewakili setiap ayat pernyataan. Itu X1, X2 gitu, X1, X2 gitu. Tengok lagi muka nih. Gak lihat, gak kelihatan. Tengok ini nih. Sedangkan ini kan tadi apanya? Totalnya kan? Total. Nah di total ini kita bisa memberikan laba. Berarti ini X1 tadi apa? Motivasi belajar kan? 9. Kuatkan suara ini. Lanjut lagi X2 titik 1 dan seterusnya. X1 titik 1 ya kan, X1 titik 2, X1 titik 3, X1 titik 4, X1 titik 5. Tunjukkan effortnya saja ya. Kalau memang cocok bisa dia SPSS. Apa tadi? Effortnya sudah kalau bisa ke SPSS. Tunjukkan effortnya saja kalau emang cocok bisa ke SPSS. Dah, ke SPSS. Secu-secu. Nanti kucingnya gitu. Berarti kan Woi, X2 ini sampai berapa? ada lari ya? 10 kan? Nggak tahu, nggak betul. Bukan cuma 8 ya. Dia ada X X2 titik 9 Titik, dan X2 aduh, titik 7. X1 titik kemudian sini total. X1 9. Iya kan? Oh enggak, total. Total X1 kan? Total X1. Lanjut. X2 titik 1, X2 titik 1, X2 titik 2, X2 titik 3. Harus cepet, fokus. X2 titik 4, X2 titik 5, X2 titik 6, X2 titik 7, X2 titik 8, X2 titik 9, X2 titik 10. Iya kan, jangan sampai 10. Oke, lanjut sini. Total X2. Lanjut. Next. Kalau misalnya ternyata sampai di baris yang ke-42 bukan terbalik, berarti ada yang salah aja nggak? Iya tadi apa? Lingkungan keluarga. Ini prestasi akademik. Sampai berapa nih? Sudah ya? Kok gak bisa di ini Pak Allah. Sabar. 90, oke. Lanjut. Ini dulu biar aja saya tempo.
sudah ini apa sih? ya 3 menit ya. Oh, pajak. Itu sampai habis sisa. Iya, sudah. Ini simulasi mencoba skripsi. Kalau masih jauh ya. Saya ingin membuat kalian stres semua. Main. Banyak lain. Ini sadar. Dia dibuat. Ada nggak yang pernah berpikir setelah belajar statistika? Sepertinya saya nggak ada berpikir. Belum ya. Sini berarti sampai berapa sudah? Bisa. Berarti bisa waktu statistik kamu berapa sih, Pak? Dua lagi sudah. Satu sampai 42 berarti sudah. Apa sih? Yang sampai 42 Pak. Tapi itu sampai berapa? 42. Iya, 42 kan? Sampai 42 nih sudah. 42. Iya. Terus dari statistika kalian menyadari Ih, sampai 42 poster. Sampai 42 poster. Lingkungan keluarga. ada yang merasa ternyata pesawat ini senang dalam. Jangan nggak apa-apa. Iya, kayak yang ada keempat tuh ya. Y1, Y2, Y3, Y4, Y6, Y8, Y9. Kenapa salah ini? Kenapa? Kenapa? Enggak akan ikut. Siapa salah anjir? Kok dia kesini? Siapa yang salah? Siapa yang salah anjir? Di sini apa itu? Iya. Ganteng. Oh, tahu. Dan kita lakukan apa pertama? Prestasi akademik. Apakah instrumen penelitian yang tadi Prestasi akademik. valid atau tidak? Ini enggak suster. Ini Betul-betul mengukur apa yang sebenarnya diukur atau tidak? udah clear. Kita lakukan uji valid. Ini clear. Sekarang seperti biasa apa? Nilai kita Kulit kan itu. Walah. yang ini Pantang. nilai Kamu video kan? karena kita akan melihat pengaruh X1 ini kepada apakah instrumen data di X1 itu valid untuk mengukur X1 melihat pengaruhnya pada ini. Tapi tadi X1 sampai pada totalnya X1 sampai total Bisa nggak bisa diapakan di video kan? Orang yang tadi kan semua. Yang penting mah kelihatan ini nggak kelihatan masalahnya. Sampai validasi ini kita melakukan namanya uji Pearson program moment ya. Maka pastikan Pearsonnya tercetak.
Oke, pastikan skripsinya tercetak. Kemudian pastikan juga ini detail karena kita kan belum mengetahui arahnya kan. Yes. Belum mengetahui tentang Gila gila. Pegang pegang. dan yang ini boleh. Setelah itu di oke. Akan muncul output bawah. Oke. Lakukan hal yang sama untuk variabel yang lain. Ini kalau bisa lakukan variabel yang sama untuk imply analyze, kemudian correlate, invariant. Ini di reset dulu ya, di reset dulu. Kemudian dinamika ya sampai total. Kemudian langsung di oke saja. Ketika sudah tersetel. Oke, sudah muncul. Sekarang tulis 3 sama ya, analyze, correlate. Di reset dulu. Terakhir di muncul semua. Nah, belum itu masih banyak itu. Iya nanti. Nggak kelihatan cowok. Ini akan menunjukkan validitas dosa, kemudian validitas X2 sampai Y kan. Tadi apa kriteria pengujian untuk uji validitas? Apa kriterianya supaya dikatakan valid? Yang pertama, satu orang. Apa kriteria yang Ini harus sampai ini dipenuhi supaya data itemnya dikatakan valid? Hah? Oke, tingkat signifikasi bisa dari 0,05. Kemudian apa lagi? Nah, itu lebih besar dari oke. Nah, di mana kita bisa lihat signifikasinya? Kita lihat yang ini ya, yang baris kedua ini. Signifikasi itu T ini 0,0 kurang dari 0,01. Sedangkan R ini adalah 0,4. Kelihatan. R tabelnya berapa? Belum tahu. Sekarang kita cari tahu R tabelnya berapa. Sekarang kan buka tabel R-nya. Nggak jadi Yang lah. ada di tabel sini. Tabel R. Kabel apa? Kok banyak kali ya?
Kalau tadi semua dimasukkan dari X1 Awas sampai aja ya. totalnya, sekarang total tidak. Hoi, Lid, Lid, awas aja kamu ngajarin aku, Lid. Kutinya cukup. Kemudian untuk modelnya pastikan terpilih alfa karena kita akan melihat nilai perombakan alfa kan. Maka modelnya pilih yang alfa. Kemudian langsung di oke saja. Nah ini outputnya. Lakukan hal yang sama untuk variabel-variabel yang lain. Analyze layer, kemudian reliability analysis, kemudian di reset dulu, masukkan yang exit. Masalahnya ini aku nggak bisa di sini, anjir. Jangan sampai salah kotak ya. Maksudnya di iPad. Semua sudah muncul. Sudah semua? Yang diperhatikan adalah output yang kecil ini. Yang bagian atas tidak perlu diperhatikan, hanya memperhatikan yang ini. Tadi apa kriteria pengujian uji reliabilitas? Dikatakan reliable kalau Udah muak aku, anjir. dikatakan reliable kalau alfanya lebih dari 0,6 atau 0,600 sama aja. Nah ini kan 0, berapa? 8. Yang ini 0,84. X3 0,862 dan Y 0,84. Semuanya lebih besar dari 0,62 atau 0,900. Maka semuanya dikatakan lolos uji reliabilitas. Nah untuk uji normalitas kita cari nilai residualnya dulu. Linearize kemudian regression dan linear. Cuki kau basah. Nah yang dimasukkan sekarang tinggal totalin saja. Motivasi belajar ini masuk di independen kan? So ini harusnya bukan jam belajar ya, disiplin belajar harusnya. Kita ulangi, analyze, kemudian regression,
Lalu centang yang di bagian residual yang standardized. Diam kau. Ada output yang muncul diabaikan saja. Output yang muncul ini diabaikan atau di minimize. Nah, berarti di bagian akhir itu ada variabel baru yang muncul. Namanya variabel residual size. Ini yang akan kita uji untuk menentukan datanya normal saja. Sekarang kembali ke analyze. Kemudian pilih yang parametric test. Lalu legacy level. Nah, kita akan memakai uji Kolmogorov Smith kan. Pilih yang ini, one sample Kolmogorov Smith. One sample Kolmogorov Smith. Nah, yang dimasukkan ke tes variable list adalah variabel yang baru tadi, yang nilai residual itu. Langsung tetapi pastikan ini tercentang yang normal ini tercentang lalu nah nilai ini yang kita perhatikan output yang ini karena dia signifikansi yang ini tadi kriterianya apa? Kriteria kemudian dari apa? Cantik bijinya. Mama aku sepakan situ. Nanti kau cari berdua. Kalau Nilai ingat ya. residual nilai residual yang di sini Ini ada. variabel nomor dan bagian ini juga sudah muncul nilai residual. Kalau belum bilang belum. Aku aja ketinggalan jauh, Pak. Yang ketinggalan siapa? Sudah muncul. Gak ada yang muncul. Nilai residual. Ini belum ada. Yang ketinggalan siapa? Nilai residual sudah muncul atau belum? Ya, residual sudah ada. Aduh, tanganku sakit. Output yang ini sudah muncul kalau baru sudah ada dua di situ belum. Ini yang belum. Bagi yang belum, tadi caranya Video bagus ya, cantik bikin. kembali ke data pilih. Tahu anjay. Bagi yang belum muncul kalau baru pilih analyze, ya. Kemudian yang non parametric sudah. Kemudian legasi error. Ya. Lalu pilih yang one sample proposal. Sudah. Nah, yang kalian masukkan ke tes variable list adalah yang variable yang baru, tetapi di paling bawah tadi. Sudah. Nah, pastikan ini normal, terjadikan normal. Lalu klik OK. Sudah. Yang muncul yang output yang kalau yang kita perhatikan adalah nilai yang signifikasi yang teori. Nilainya berapa? 0,054. Tadi syaratnya apa? Dikatakan normal kalau lebih besar dari 0,05. Berarti 0,054 itu kan lebih besar dari 0,0.
setengah jam. Kemudian parametric test masih sama, regresi dialog. Kemudian buat sebelum membuat masukkan nilai standarized ke sini. Lalu pilih yang ini. Ada yang simulation atau ada yang eksak? Ada yang eksak enggak? Ada dua. Eksak. Ya coba pilih yang eksak. Kayak muncul apa? Kedua. Ya itu di cetak. Lalu oke. Seperti itu. Ulang Pak. Kalau misalnya muncul seperti langsung diberi kopi. Kalau misalnya tadi kan sudah normal, jadi ini nggak perlu. Dan kalau misalnya tidak normal, baru langkah ini kita lakukan. Berarti ini kan diisi 95 kan? Nanti kasih dia kita 5%. Ini biarkan seluruh diri saja. Ini tidak perlu diubah. Yang diubahnya tapi langkah ini kita sudah lakukan karena tadi data kita sudah normal. Kalau tidak normal baru normal. Itu kok nggak normal? Sekarang kita uji kolenialitas. Panjang banget. Uji kolenialitas. Tapi kita take home. Kita kembali ke data view. Tadi kita pilih analyze lagi regression dan linear. Analyze, regression lalu linear. Nah, kalau kalian mau supaya datanya tidak menumpuk, ini bisa direset dulu saja. Dan kalau tidak mau juga maksudnya direset supaya dimasukkan lagi, tapi ini tidak mau. Sekarang pilih statistik. Yang mana ini yang dia statistik. Kemudian tentang yang estimate model tidak yang ini. Boleh dari ini diagnosis. Ya. Jadi ada 3 yang dipastikan resultan. Estimate, model fit dan boleh dari ini diagnosis. Kemudian continue. Lalu nah muncul ini kan. Nah yang output yang kita perhatikan hanya ini, yang koefisien tadi. Karena untuk uji probabilitas kita kan hanya butuh nilai ini. Dan itu ada di Aduh, kalau aku pusing Jet. paling kanan. Ini nilai ukur statistiknya. Ada toleransi dan ada TIS. Dikatakan lolos uji multitoleransi kalau nilai toleransi lebih besar dari 0,10. Nitip geprek ya. Hah? Nitip geprek. Kenapa nitip? Koefisien nanti dulu. Tapi lihat sikon dulu lah. Besar dari 0,10. Kalau nggak nanti aku bisa beli sendiri. Ini juga lebih besar dari 0,10. Tungki. Ini juga lebih besar. Hah? Untuk nilai toleransinya dikatakan lolos uji multipolaritas kalau lebih kecil dari 10. Ini kan 2,2, 2,5, 2,6. Berarti semuanya lebih kecil dari 10. Berarti lolos uji multipolaritas.
jeda biar kebanyakan jeda. Ini jeda dulu. Jangan kok Pak. Stop apa? Ada yang mau bertanya Natius yang semalam makanya itu nanti Sama seperti tadi analyze, kemudian regression dan layer. Bisa dibiarkan tetap seperti ini, kemudian kita pilih yang close. Karena kita pilih close. Kalau mungkin tadi kan kita pilih statistik. Kalau yang normalitas kita pilih yang safe kan. Sekarang untuk hetero kita pilih yang close. yang hetero pilih yang plots. Yang dimaksud di kotak Y adalah yang masuk kotak Y adalah yang SR apa sih? SID ya. Halo kali sumpah. Nah, yang dimasukkan ke kotak X adalah yang yang dimasukkan ke kotak X adalah ZPRED. Pokoknya yang ada yang ada ZPRED ya ID pula ID maksudnya. yang sampai keliru masukkan ini ke G ya, ini kan hanya beda satu huruf. Nah nih ha. Bagus bikin. Udah aku zoom anjing. Terus continue oke dah. Yang dimasukkan ke kotak Y adalah yang kalau yang connection ZPRED. Apa sih ya Allah? Muncul hasilnya yang kita perhatikan lagunya yang berupa coba perhatikan. Kita akan terus uji heterogeneisitas ketika diagram atau chart scatter plot ini titik-titiknya tersebar. Ada yang di atas nilai 0, ada yang di bawah nilai 0, ada yang di kiri nilai 0, dan ada yang di kanan nilai 0. Jadi ini bisa dikatakan lulus heterogeneisitas. Kalau nggak kasih dia bisa masuk sadar di situ gara-gara kepala setan. Titiknya di atas, di bawah, di kiri, di kanan. Kalau sudah tersebar, artinya lulus heterogeneisitas. Dari situ mana bisa nah sih aku capek aja. Mana ada air minum nggak sini dong? Tolong pegang ini dulu. Sekarang kita masuk ke uji linearitas. Nanti gak kelihatan. Oke, tapi kalau kelihatan dah diam ya. Setan lah.
Uji linearitas ya. Uji linearitas sedikit berbeda dari yang tadi kita mengenal. Kemudian konfirmasi. Uji linearitas tas itulah intinya. Habis ke compare means dan proportion, terus pilih ke means, compare means and proportion, terus pilih means. Kemudian masukkan seperti yang tadi. Kalau motivasi dimasukkan ke PPR. Motivasi masuk independen, disiplin masuk independen, lingkungan masuk independen, prestasi dependen. Kemudian pilih option. Terus pilih option. Pilih option. Kemudian tulisan yang bagian test for linearity. Terus dicentang bagian test for linear, apalah itu, itulah intinya. Kita tinggal centang yang test for linearity. Tinggal centang itu. Terus habis itu continue. Terus oke. Dapat hasilnya kayak tadi ini ha. Yang kita perhatikan hanya output yang alpha. Output yang apa? Karena ada banyak output. Apa dulu pusing kali aku lihat sibal. Kita perhatikan tiga jenis output alpha ini untuk X1 kan, untuk motivasi belajar. Kemudian kita cari lagi alpha yang lain ini disiplin belajar. Dan yang terakhir jadi lingkungan kedua. Ya. Tadi syaratnya apa linearitasnya dikatakan linear atau apa? Dah ya resmi mikirnya. Linearitas kalau tadi apa? Definisinya lebih besar dari dan tingkat signifikansinya lebih kecil dari 0,1. Kita perhatikan kalau yang linearitas yang baris kedua. Kita perhatikan baris yang kedua, baris yang kedua. Ini kan hitungnya berapa? 101, sekian. Signifikansinya lebih kecil dari 0,1. Dan signifikansi sudah linear kan? Dan kita perlu cek lagi apakah hitungnya lebih besar dari 1. Sekarang kita cari tabel. Sekarang buka tabel yang ada di dalam. Skip aja ya. Jika. Kita tinggal ini sederhana langkahnya, tapi interpretasinya nanti yang bantu. Jelas nih, Analysis regression dan linear. Regression terus linear. Sekarang riset dulu datanya. Riset Lalu masukkan kembali. riset dulu datanya, terus masuk kembali yang motivasi belajar. Lalu tinggal diklik OK saja langsung. Akan muncul 4 output. 1, 2, 3, dan ini. Nah, keempat output ini Regression terus linear. inilah analisis Riset dulu. Riset maksudnya. Sini ya. kita interpretasikan outputnya ya. Oh, enak. Harus agak di Ini output yang pertama. kan aku pun dari Nah, output yang pertama ini hanya ingin menunjukkan mana variabel yang dimasukkan dan mana variabel yang dibuang. Dan ternyata tidak ada variabel yang dibuang, jadi semua variabelnya masuk. Baik lingkungan, motivasi, disiplin, dan keluarga semuanya masuk. Tidak ada yang perlu dipilih. apa sih anjing gak jelas banget tahu. Udah
Lydia ya Allah, ini tuh nggak perlu jelas-jelas, ini udah ada di PPT. Ayah tua terlibat itu Nggak tahu, nggak stres lah itu. pantang anak yang bukan dibaca. Kau tengok lah. Aku juga kayak gitu kan yang pengumuman Bantara. Astrid, kawanku juga namanya Astrid, tapi kami udah berantem. Yang tadi saya katakan nilainya ini kan sama seperti 0,686. Kalau merujuk pada tabel korelasi yang pernah kita lihat, Ini aja nggak baca. korelasi itu yang seperti ini. Kalau misalnya kalian sudah ribet kali coba. Tiap hari ada aja gebrakannya. Iya emang ini yang macam Banyak kan kegiatan kami kan harus buat PPT kan, yang buat presentasi pas expo itu loh kan, apa sih kayak ngenalin komunitas gitu. Tapi bukan tugas aku, siapapun nggak urus medsos, hahaha. Gimana mau bisa, orang kita aja masih di kelas kok.